sampai janji pernikahannya selesai diucapkan oleh Kak Desti dan Kak Ibet. Bapak Ibu ya. Nanti setelah selesai pembacaan janji di halaman 10, Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Jadi setelah yang atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Kita coba ya Pak ya. Dari yang pengantar ya. Oh ini nanti aja. Ya. Dari yang pengantar. Jangan Pak. Bapak Ibu kita coba dari yang setelah mohon restu ya. Ya. Duduk dulu Bapak Ibu. Nah ya. Setelah mohon restu selesai, berdiri. Kemudian para saksi hadap maju ke depan. Nah ini nggak disuruh sama Romo ya Bapak Ibu ya, jadi langsung otomatis. Kemudian pengantar, mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini dan sebagainya. Pernyataan mempelai di halaman 8, Yeremia Gilbert dan sebagainya. Kesepakatan perkawinan untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini dan sebagainya. Janji Ibet dan janji Desti. Kemudian di halaman 10, atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Para saksi silakan kembali ke tempat duduk. Ya, kakak tetap berdiri ya. Kakak tetap berdiri sampai cincin kawin ya, sampai wedding kiss. Oke.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat datang di Gereja Paroki Santo Thomas Makobrimob Kelapa II Depok. Pada hari yang berbahagia ini, kita berkumpul di sini untuk bersama-sama mendukung dan mendoakan Yeremia Gilbert dan Justina Desti Fitriani yang atas berkat rahmat Allah akan mengikat janji suci dalam ikatan pernikahan kudus yang akan dipimpin oleh Pastor Stefanus Edwin Tikoalu. Demi menjaga kekusyukan dan kelancaran perayaan pada hari ini, kami mohon kepada seluruh tamu yang hadir untuk menonaktifkan handphone. Setelah perayaan selesai, dimohon segera meninggalkan ruangan karena petugas akan melakukan penyemprotan disinfektan. Tidak ada foto dengan mempelai. Dimohon untuk tidak meninggalkan sampah tisu di laci dan buku perayaan wajib dibawa pulang. Terima kasih.
Semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Ibet dan Desti. Gereja menyambut saudara-saudari dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Pastor Stefanus Edmin Tikoalu yang terhormat, seluruh keluarga Nara Octavianus dan Agustinus Sarijo hendak mengantar Yeremia Gilbert dan Justina Desti Fitriani memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta doa-doa kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umat-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudariku yang terkasih, terlebih mempelai yang berbahagia. Hari ini, kedua mempelai datang ke gereja Santo Thomas dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula
bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Saudara-saudari yang tidak beragama Katolik, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam perayaan ini. Perkawinan ini akan dilaksanakan menurut tata cara Gereja Katolik. Kami juga memohon dukungan doa Anda selama perayaan suci ini. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Allah pencipta yang penuh kasih, Engkau telah menuntun Ibet dan Desti dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka. Buatlah mereka pantas dan kudus agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, hiduplah dalam cinta kasih seperti Kristus telah mencintai kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Hendaknya kamu tunduk satu kepada yang lain karena hormat kepada Kristus. Para istri hendaknya taat kepada suaminya, seolah-olah kepada Tuhan. Sebab suamilah kepala atas istri, sebagaimana Kristus kepala atas gereja. Dialah penyelamat tubuhnya, dan sebagaimana gereja taat kepada Kristus, begitupun istri hendaknya taat kepada suaminya dalam segala hal. Suami hendaknya mencintai istrinya, sebagaimana Kristus mencintai gereja. Ia menyerahkan diri bagi gereja untuk menguduskannya dengan pembasuhan air dan sabda kehidupan. Dengan demikian, Kristus memperlihatkan gerejanya yang mulia, tak bercela, tanpa kerut dan cacat lain, tetapi kudus murni. Begitu pula suami harus mencintai istrinya seperti dirinya sendiri, karena yang mencintai istrinya mencintai dirinya sendiri. Tak seorang pun pernah membenci tubuhnya. Sebaliknya, ia memelihara dan menjaganya seperti Kristus terhadap gereja. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Karena itu, pria harus meninggalkan ibu bapa dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan bersatu padu jiwa raganya. Rahasia yang diwahyukan ini sungguh agung. Yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dengan gereja. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Manislah Tuhan, Sang Raja semesta alam. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, orang-orang Farisi datang kepada Yesus hendak mencobai Dia. Mereka bertanya, bolehkah orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Allah yang menciptakan manusia pada awal mula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Allah berfirman, karena itu pria akan meninggalkan ibu bapanya dan mengikatkan diri pada istrinya, dan keduanya akan hidup bersatu, padu jiwa raganya.
Jadi mereka bukan lagi dua, melainkan satu saja. Sebab itu yang telah disatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terlebih mempelai yang berbahagia, Ibet dan Desti. Kalau boleh saya tanya nih, kepada Ibet dan Desti, dulu itu pertama kali kalian berjumpa, yang tergoda itu siapa duluan? Oh, Ibet tergoda duluan ya. Terus apa yang dilakukan? Siapa yang menyapa duluan? Ibet duluan. Kalau Desti merasa menggoda Ibet? Enggak. Desti merasa menggoda Ibet enggak? Enggak sih, tapi kan berjalannya waktu aja gitu. Baru merespon. Berjalan waktu, ya. Bisa jadi saling tergoda. Mungkin. Mungkin, ya. Pasti kita semua pasti mengalami dan pernah mengalami juga, ya, godaan. Entah itu kita digoda, entah kita menggoda, atau kita tergoda. Pasti kita semua pernah mengalami itu. Karena memang selalu ada kesempatan untuk mengalami godaan. Banyak orang mengatakan occasione tentazione. Ada godaan dan juga ada kesempatan. Nah, maka dari itu kalau orang waspada, pasti dia akan bisa menghindari godaan. Ini godaan yang negatif ya. Tapi kalau Ibet dan Desti godaannya positif sekali. Buktinya kalian dipertemukan, dengan berjalannya waktu kalian sepakat ya untuk sampai ke jenjang perkawinan. Nah, dalam hal godaan yang negatif, dalam hal ini orang yang waspada pasti bisa mampu menghindari dan memenangkan godaan tersebut. Tapi kalau orang yang gak waspada, pasti dia akan selalu ada pada zona nyaman dalam godaan itu. Karena apa? Kesempatan itu selalu datang silih berganti, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka dari itu nasihatnya dalam hal ini, bertahanlah terhadap setiap godaan. Tuhan Yesus saja mengalami godaan. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja juga mengalami yang namanya godaan atau cobaan. Dan Tuhan Yesus dalam hal ini juga bisa memenangkan godaan atau cobaan tersebut. 3 kali loh Tuhan Yesus mengalami cobaan dan godaan. Ketika dia dalam hal ini, waktu itu dia dibaptis di Sungai Yordan, kemudian dia dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dia kemudian pergi ke padang gurun, dan disitulah dia menerima berbagai macam godaan dan cobaan sebanyak 3 kali. Akan tetapi apa yang terjadi? Yesus yang mengalami cobaan dan godaan bisa memenangkan godaan dan cobaan tersebut. Bahkan sepanjang hidupnya, tidak hanya di padang gurun, sepanjang hidupnya Yesus juga selalu senantiasa mengalami cobaan-cobaan tersebut.
dari para lawannya. Seperti siapa lawannya? Kaum Farisi, kaum ahli-ahli Taurat, dan lain sebagainya. Yesus selalu senantiasa bisa mengatasi jebakan-jebakan mereka. Yesus mengatasi semua cobaan, dan ia bahkan bisa menaklukkan godaan yang terbesar, itu apa? Kematian. Karena apa? Yesus mampu dalam hal ini mengalahkan maut dengan bangkit dari kematian. Yesus dalam hal ini juga mengalami godaan, tetapi lagi-lagi, saudara-saudariku yang terkasih, ia mampu mengalahkan sebab ia selalu senantiasa bisa bersatu dengan Bapa dan Roh Kudus. Sebagaimana Yesus, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Yesus, para suami istri juga pasti, Anda berdua, Ibet dan Desti, sebagai suami istri, pasti nanti akan mengalami godaan lebih lanjut, godaan-godaan tertentu dalam hidup perkawinan. Misalkan apa? Godaan harta kekayaan, godaan penampilan fisik dari lawan jenis yang terungkap melalui kata-kata yang manis, dan godaan sebagainya. Dan bahkan ada godaan yang lebih besar lagi dalam hal ini, dalam hidup perkawinan. Apa? Bisa dibayangkan godaan yang paling terbesar dalam hidup perkawinan? Perceraian. Kita ingat dalam Injil Matius yang tadi kita dengarkan tadi, ya. Ada orang-orang Farisi datang kepada Yesus untuk mencobai Yesus dengan sebuah pertanyaan yang aneh. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus dihadapkan pertanyaan itu. Dan pertanyaan ini memang tujuannya hanya untuk mencobai Yesus, kebijaksanaan Yesus. Namun implikasinya, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, sungguh sangat luas dalam relasi pria dan wanita yang mana sudah dipersatukan Tuhan sendiri. Nah, terhadap pertanyaan-pertanyaan itu yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi, Yesus dalam hal ini Yesus yang enggak menikah, tetapi berhadapan dengan pertanyaan yang menggoda. Namun apa yang terjadi? Yesus menghadapi pertanyaan ini lagi-lagi, Yesus enggak menjawab. Yesus enggak mengatakan ya, Yesus enggak mengatakan tidak. Tetapi ia dalam hal ini justru mau mencoba memfokuskan pikiran mereka, memfokuskan pikiran orang-orang Farisi pada waktu itu pada tindakan Allah yang menyatukan pria dan wanita dalam kasih. Bagaimana Yesus memfokuskan itu? Ia berkata, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak dari semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Kemudian firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka ini bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu respon Yesus terhadap pertanyaan orang-orang Farisi pada waktu itu. Nah, perkataan Yesus ini juga bukan tanpa dasar, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Yesus tahu bahwa pria dan wanita pasti akan memiliki kesempatan untuk mengalami cobaan atau godaan apapun dalam hidup perkawinan mereka. Pasti akan mengalami itu. Maka itu Yesus memperingatkan mereka akan semua yang sudah dikatakan dalam kitab Perjanjian Lama tentang relasi kasih antara pria dan wanita.
Bahkan godaan yang muncul itu sebenarnya seharusnya ketika ada godaan dalam relasi kasih antara pria dan wanita, godaan itu seharusnya bisa menjadi kesempatan untuk menguatkan relasi, bukan menghancurkan relasi kasih manusia dalam perkawinan. Nah, akhirnya apa? Orang-orang Farisi itu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Namun mereka selalu saja mencari-cari untuk mengalahkan Yesus, untuk selalu senantiasa mencobai Yesus, menggoda Yesus. Maka dari itu, orang Farisi itu bilang pada Yesus dalam hal ini, Musa memerintahkan memberikan surat cerai jika orang ingin tetap menceraikan istrinya. Nah, Yesus dalam hal ini, dalam ayat selanjutnya sebenarnya melihat titik kelemahan dalam godaan hidup perkawinan. Yaitu apa? Udah dikasih tahu bahwa perkawinan itu nggak bisa diceraikan karena sudah dipersatukan Allah, tapi apa? Mereka ngeyel. Mereka punya ketegaran hati. Mereka punya kekerasan hati. Nah, hati manusia yang keras dalam hal ini, yang mana juga tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya dalam hidup perkawinan, maka saat-saat tertentu pasti memang akan menghancurkan sebuah relasi kasih itu. Nah, kalau kita dengarkan kisah Injil pada hari ini yang sungguh-sungguh luar biasa dan bagi saya sungguh-sungguh sangat inspiratif sekali, salah satu tantangan sepanjang masa bagi keluarga-keluarga Kristiani, tantangannya bagi keluarga-keluarga Katolik adalah dalam hal ini sejauh mana pribadi-pribadi yang menikah itu tetap setia, bisa tetap setia satu sama lain hingga maut memisahkan mereka. Saudara-saudari, cobaan dan godaan itu memang selalu ada, dan sejauh kita masih bernafas, sejauh kita masih hidup, cobaan dan godaan itu selalu akan tetap ada. Maka itu kalau saja setiap pasangan hidup dalam hal ini, setiap pasangan suami istri bisa bertahan dan berusaha untuk mengatasi godaan dalam hidup keluarga, maka tentu saja saudara-saudari, keluarga Kristiani pasti akan bisa mengubah dunia hunian ini menjadi yang lebih baik. Saudara-saudariku yang terkasih, ada seorang tokoh yang bagus namanya Thomas Kempis. Dalam bukunya De Imitatione Christi, beliau menulis pangkal segala kejahatan di dalam godaan itu terletak sebenarnya pada ketidaktentraman batin kita dan kurang kepercayaan kita kepada Tuhan. Batin kita yang tidak tentram punya penyebab ketika kita belum mampu untuk mengendalikan panca indera kita dan keinginan-keinginan manusiawi kita yang selalu hadir dalam hidup kita. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, terlebih untuk Desti dan Ibet, marilah kita belajar dari Yesus untuk mengendalikan hidup kita di hadirat Tuhan dan sesama. Semoga dengan bisa mengendalikan hidup kita di hadirat Tuhan, Ibet dan Desti punya kebahagiaan yang cukup yang hanya datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati. Ibet dan Desti, sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kalian berdua
terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. agar wajah tumurmu di bumi. Terima kasih.
mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan, dan kini Ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Yeremia Gilbert dan Justina Desti Fitriani, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian saling berjabat tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya, Yeremia Gilbert, memilih engkau, Justina Desti Fitriani, menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sakit dan sehat. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Justina Desti Fitriani, memilih engkau, Yeremia Gilbert, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah memuji Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Ibet, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Desti, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kesetiaanku kepadamu. Desti, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Ibet, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga
Semoga kalian berdua selalu saling memandang dalam wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan yang sejati. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai pengharapan dan penghiburan di kala susah dan membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Juga berkatilah salib dan rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah keluarga dan memberi dorongan untuk selalu siap memberikan pengorbanan demi kebahagiaan pasangannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, Gilbert dan Desti, terimalah dan suci salib dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita kenangkan anugerah istimewa dan cinta dari Allah yang menjadikan cinta kedua mempelai ini indah dan suci. Marilah kita mengarahkan segala kepentingan mereka kepada Allah. Semoga Ibet dan Desti, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga Ibet dan Desti agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga cinta Ibet dan Desti akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani, mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah, sumber cinta sejati, Engkau telah mempersatukan Ibet dan Desti dalam ikatan perkawinan yang suci. Kami bersyukur atas perkawinan ini. Semoga kami selalu bersama dalam suka dan duka, dalam kebahagiaan dan penderitaan, dalam untung dan malang. Semoga mereka selalu berpegang teguh pada ikrar perkawinan mereka. Bantulah Ibet dan Desti agar selalu setia satu sama lain, tak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan pasangan, tak enggan untuk saling berkorban, bersikap jujur dan terbuka demi keutuhan keluarga, saling menopang bila menanggung beban, dan saling mengampuni bila suatu saat mereka jatuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga semua orang yang berbeban berat dapat mendapatkan kekuatan
dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehati dan sejiwa. Jangan biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkaulah yang telah mempersatukan mereka. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, sebab dalam Dia Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu, sehingga umat yang sudah Engkau tebus dengan misteri wafat dan kebangkitan Kristus, Engkau sertakan dalam kodrat ilahinya dan turut menjadi ahli waris kemuliaannya di surga. Kelimpahan kasih karunia Kristus itu Engkau tandakan dalam ikatan perkawinan laki-laki dan perempuan, sehingga apa yang terlaksana dalam sakramen mengingatkan kami akan rencana kasih-Mu yang tak terhingga. Dari sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkan
sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hambamu, Ibet dan Desti, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudara-saudari, marilah kita berdoa bagi mempelai ini, agar dengan menyambut tubuh dan darah Kristus, mereka tetap bersatu seumur hidup dalam cinta kasih perkawinan. Bapa yang kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu sebagai laki-laki dan perempuan, supaya dalam ikatan persatuan tubuh dan hati, suami istri menunaikan tugas mereka di dunia. Ya Allah, untuk menyatakan rencana kasih-Mu, Engkau menghendaki agar dalam pertalian saling kasih kedua mempelai digambarkanlah perjanjian antara Engkau dan umat-Mu. Dengan pemenuhan makna sakramen ini, menjadi nyatalah misteri hubungan Kristus dengan gerejanya di dalam persekutuan perkawinan umat beriman. Kami mohon, ulurkanlah tangan kanan-Mu atas hamba-hamba-Mu, Ibet dan Desti ini, dan penuhilah hati mereka dengan kekuatan Roh Kudus. Perkenankanlah ya Tuhan, agar mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini menyalurkan anugerah cinta kasih-Mu satu sama lain, dan dengan saling memperlihatkan tanda kehadiran-Mu
Semoga mereka menjadi sehati dan sejiwa. Bantulah ya Tuhan, agar rumah tangga yang mereka bangun ditopang oleh usaha mereka, dan anak-anak mereka didik menurut ajaran Injil, agar layak bersama mereka masuk ke dalam keluarga-Mu di surga. Ya Tuhan, sudilah melimpahkan berkat surgawi-Mu atas hamba-Mu Desti, mempelai perempuan ini, agar dengan memenuhi tugasnya sebagai istri dan ibu, ia menghangatkan rumahnya dengan kasih yang murni dan menghiasinya dengan kelembutan hati. Ya Tuhan, dampingilah juga hamba-Mu Ibet, mempelai laki-laki ini, dengan berkat surgawi, agar ia pantas melaksanakan tugasnya sebagai suami yang setia dan ayah yang bijaksana. Bapa yang kudus, perkenankanlah agar mereka ini yang sudah menikah di hadapan-Mu dan ingin datang ke meja perjamuan-Mu, kelak menikmati sukacita karena boleh mengambil bagian dalam perjamuan surgawi dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama roh. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan sedia pada kepada saya, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Umat yang diperkenankan menyambut komuni adalah umat yang telah dibaptis secara Katolik, telah menerima komuni pertama dan tidak
Marilah berdoa. Ya Tuhan, berkenanlah menyertai perkawinan ini dengan penyelenggaraan-Mu yang penuh kasih sayang. Semoga kedua mempelai ini yang telah Engkau ikat dalam persekutuan suci senantiasa sehati sejiwa dalam cinta kasih dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Sekarang marilah kita mendengarkan sambutan dari Bapak Freddy selaku wakil keluarga. Pada Bapak Freddy kami persilahkan. Shalom, selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu, saudari-saudariku sekalian. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh berkumpul di tempat ini di Gereja Santo Thomas untuk memberikan dukungan dan mendoakan anak kita, adik-adik kita, Gilbert dan Desti. Pertama-tama atas nama keluarga saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Paroki Romo Edwin yang telah berkenan mengukuhkan dan memberkati perkawinan ini. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada petugas pelayan gereja yang telah memberikan dukungan yang luar biasa sehingga acara ini berjalan dengan baik. Di antaranya lektor dan lektris, adik-adik kami Mesdinar, Bapak Prodiakon, petugas bunga, para koster yang di gereja ini, dan seluruh tim yang telah memberikan hatinya untuk membantu perayaan ini. Dan juga keluarga mengucapkan terima kasih kepada tim KUR, teman-teman dari wilayah 7 Santo Bernardus yang telah memberikan hatinya, pikirannya, waktunya untuk mendukung juga acara ini supaya berjalan dengan baik. Tim ini dipimpin oleh Mbak Diana. Jadi terima kasih atas nama keluarga kepada tim KUR. Bapak Ibu yang terkasih, sesudah acara ini nanti setelah foto-foto, keluarga mengundang hadir kita semua di Aula Santo Thomas yang ada di samping.
samping gereja. Jadi tanpa terkecuali kita semua yang hadir di sini untuk dapat melanjutkan acara sukacita Ramatama di aula. Jadi demikianlah yang kami sampaikan atas nama keluarga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang dapat hadir ini. Teristimewa juga ada keluarga kami, Romo ini dari Lampung Tengah, satu bus tadi malam datang. Puji Tuhan mereka sampai dengan selamat, sehat walafiat dan penuh sukacita. Semoga para keluarga dari Lampung Tengah nanti dapat kembali membawa berkat sukacita ini kepada keluarga kita di sana. Demikianlah ucapan terima kasih yang bisa saya sampaikan atas nama keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya juga mengucapkan selamat profesiat untuk Ibet dan Desti yang sudah mendapatkan menerima sakramen perkawinan. Semoga sakramen ini sungguh membuat kalian sukacita, bahagia, dan kedepannya selalu senantiasa akhirnya berpasrah kepada Tuhan dan mohon perlindungan Tuhan sehingga keluarga kalian selalu senantiasa mendapatkan bimbingan dari Tuhan selalu dan akhirnya mendapatkan kebahagiaan, kerukunan, dan kedamaian. Sekali lagi selamat untuk kalian berdua profesiat, untuk juga Bapak Ibu, terlebih orang tua dari Ibet dan Desti, dan juga keluarga besar dari Ibet dan Desti. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi Anda sekalian dalam perayaan Ekaristi kita, dalam perayaan Ekaristi Sakramen Perkawinan Ibet dan Desti. Semoga doa-doa Anda yang Anda panjatkan lebih untuk Ibet dan Desti nantinya selalu senantiasa dijawab oleh Tuhan, dan budi baik Anda selalu senantiasa nantinya juga dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi dari Mestinar, Rektor, Komentator, Mazmur, Bapak pelayan luar biasa, tertib kolektan, tim dekorasi bunga altar, tim live streaming, tim Satgas, dan juga KUR yang membantu perayaan Ekaristi ini. Kami ucapkan terima kasih. Mari saudara-saudariku yang terkasih, kita akhiri perayaan Ekaristi kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan dalam rumah kalian. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia, dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi perkawinan Ibet dan Desti sudah selesai. Syukur kepada Allah.
Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami tercinta, pada hari ini, hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
mempelai. Sesi foto pastor dengan kedua mempelai. Mas, bisa ambil foto fotografernya? Ya, Ibu, biar fotografernya dahulu yang berfoto ya. Yang ambil foto biar fotografernya dulu. Silakan, Mas. Selanjutnya, pastor dengan kedua mempelai dan para saksi. Pastor, kedua mempelai, dan para saksi. Ya.